Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua mau ngebahas trading for living itu sebenarnya asli atau enggak ya, atau itu hanya mimpi belaka yang banyak diceritain para mentor-mentor. Sebenarnya bisa atau enggak ya? Sekarang gua ini lagi ada di Singapura. Lihat ya guys. Tuh, itu Marina Bay Sands, terkenal kan guys. Tuh, ini di belakang sana juga tadi ada patung singa tapi nggak terlalu kelihatan di sini. Ya, dan ya, untuk hari ini gue memang lagi nggak open posisi karena ini hari Minggu, posisinya sedang close. Tapi kalau di hari-hari lain, walaupun gue di Singapura, gue juga bisa tetap menghasilkan cuan setiap harinya ya, kalau ketika market open. Oke, sebelum kita bahas ke topiknya, gue mau nanya dulu kalian. Kalau kalian sendiri percaya nggak sih trading for living itu bisa? Atau itu menurut kalian nggak bisa? Ya, komen coba di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, klik lonceng dulu di channel gue. Oke, gua mau ngebahas ya trading for living. Sebelum gua bilang ini bisa atau enggak, perlu kita kasih tahu definisinya dulu. Trading for living itu berarti kalian hidup hanya dari trading, nggak kerja yang lain, penghasilan kalian dari sana aja. Bisa atau enggak ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah bisa profit konsisten? Kalau profit sekali-kali ya semua orang tahu bisa. Konsisten, gimana caranya? Oke, jadi trading for living itu nggak akan pernah bisa sebelum kalian menguasai 3 kunci. 3 kunci ini tuh pertama apa? Kalian harus menguasai psikologi trading. Jadi psikologi, kalau kalian masih berpikir, wah gua bisa kaya cepet nih, sekarang modal gua uang 1 juta, bulan depan jadi 10 juta, bulan depannya lagi bisa jadi 20-30 juta, setengah tahun bisa 100 juta, tahun depan jadi ratusan juta. Nah, impossible ya, nggak bisa, harus bertahap. Sebulan yang rasional itu berapa? Sebulan 10% masih oke, masih rasional. Kalau kalian psikologinya masih berantakan, misalnya hari ini kalian loss, nggak berani cut loss, nggak pakai stop loss, turun, hancur. Kalian loss sedikit, berusaha revenge trading, wah gua pengen cepet balik nih, hari ini loss, berarti malam ini juga harus langsung balik ke saldo awal, gua nggak mau rugi sedikit pun. Wah, itu kacau. Karena kalian nggak mau pakai stop loss, nggak mau rugi sedikit, akhirnya rugi semua, ambles semua, margin call. Ya, psikologi. Kalau kalian belum menguasai itu, nggak mungkin bisa. Itu poin pertama. Poin kedua, kalian harus menguasai metode trading atau biasa disebut juga strategi trading. Yang disebut strategi trading, nggak ada ya strategi trading the golden strategy paling bagus. Ini emas nih. Satu strategi ini bakal jadi miliarder, jadi kaya sekejap, apalagi pasti menang, pasti nggak ada. Semua metode itu memiliki kelebihan dan kelemahan, pasti ada kelemahan, kuncinya di situ. Yang penting adalah kalian tidak menggonta-ganti metode. Hari ini nyoba ini, besok nyoba ini, besok nyoba itu lagi, hari besoknya lagi ganti, terlalu banyak ganti-ganti. Sebelum kalian bisa menemukan satu metode yang cocok untuk kalian nggak akan bisa trading for living atau jadi profitable trader. Karena trader itu yang profitable hanya 10% guys. 90% trader itu kebanyakan ngasal, ngawur, open posisi langsung buy sell. Nggak ngawur, nggak jelas. Yang profitable tuh hanya 10%. Dari 10% itu yang bisa trading for living berapa sih? Ya, mungkin hanya dari 10% itu nggak mungkin semuanya. Mungkin kurang dari setengahnya. Bahkan hanya 10% dari 10% itu bisa trading for living. Karena kan modalnya juga harus lumayan. Tapi modalnya lumayan, gimana caranya bisa mengamankan modal? Ya, jadi kedua, kalian harus udah menguasai satu metode yang memang win rate-nya di atas 50%. Jadi lebih banyak untungnya dibanding ruginya. Tinggal kalian ulang-ulang. Semua metode itu pasti ada ruginya, pasti ada loss-nya. Itu udah biasa. Kalau bilang orang nggak ada loss, itu bullshit. Itu marketing. Itu mentor bodong, oknum, yang nggak akan bisa. Itu ya, jadi kalau kalian belum nemuin satu metode yang memang win rate-nya di atas 50%, lebih banyak profit ya dibanding loss ya, dan kalian belum bisa stick ke satu metode, itu nggak mungkin bisa. Nomor 3, tadi kan pertama udah psikologi, metode trading. Nomor 3, money management. Nah, ini yang terakhir. Sebelum kalian menguasai money management, nggak akan bisa juga. Jadi kalau satu daripada 3 poin itu aja tadi kalian nggak menguasai, nggak mungkin bisa. Ya. Dan untuk menguasai itu nggak ada yang pernah dibilang orang sampai udah pro banget, udah
pasti udah jago banget. Nggak bisa. Orang tuh namanya continuous learning. Gua sendiri aja sampai sekarang masih terus-menerus belajar terus. Karena market selalu berubah-berubah terus. Begitu kita stop belajar, disitulah kita akan kalah sama yang lain, kesusul. Kita di market tuh sebenarnya kan melawan market. Market tuh siapa? Market tuh gabungan dari semua orang. Makanya kita harus belajar terus. Bahkan di market ada banking, ada banker, institusi besar-besar. Mereka kan orang-orang pintar. Kita juga nggak boleh kalah pintar dong. Kita belajar terus. Nah, money management ini, sebelum kalian menguasai money management, nggak akan bisa. Jadi money management itu apa? Money management adalah ketika kita misalnya loss sedikit. Ini mirip ya sama psikologi. Kalian nggak gedein lagi lot, tambah lagi lot, tambah lagi lot. No. Money management yang bagus menurut gua, yang aman untuk pemula, ya, ini beda-beda, terserah ya. Tapi untuk pemula, setiap $100 saldo atau balance, open posisinya 0,01 lot per posisi. Itu guys, sebelum kalian bisa nahan diri untuk tidak overload, nggak akan bisa profit. Oke, kalau kalian mau belajar trading forex dari nol sampai mahir bareng ribuan orang udah berhasil, dan kalian juga mau dapat signal trading setiap harinya secara gratis seumur hidup, sekarang lagi ada promo langsung cuman 99.000, linknya ada di deskripsi ya. Tinggal kalian klik aja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semuanya dan salam cuan. Biar bisa ke Singapura juga guys ya. Mantap, sambil jalan-jalan tapi cuannya jalan terus. Mantap.